Assalamualaikum Bu. Boleh masuk Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Wah, kayak Bu Pasar sehat ya kan Bu? Iya, harus sehat Pak menghadapi anak-anak ini kan Pak. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Izin Bu sebelumnya, ini saya kebetulan ada tugas DPD dan tugas ini terkait kegiatan kelima untuk kelima di Kultur Merdeka. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan Ibu sebagai guru kelas karena dalam kegiatan kelima saya ini sasaran itu adalah kelas 4 yang Ibu pegang hari ini. Jadi saya mau petunjuk lah Bu, kira-kira dalam kolaborasi ini tema apa yang kira-kira bisa kita ini? Tentang kelima ya Pak ya. Kami kebetulan Pak ingin membahas untuk pertama kali pertemuan semester 1 ini tentang gaya hidup berkelanjutan. Ya, bisa kita nanti berkolaborasi Pak, karena sudah kami terangkan juga pada anak apa itu tentang P5. Jadi sudah sepakat dengan anak-anak bahwasanya tema yang kami ambil itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya rasa bisalah kita kerjasama nanti Pak untuk melakukan gaya hidup berkelanjutan ini. Berarti tepatan sekali nih ya? Iya betul sekali Pak. Kira-kira topik proyeknya apa yang mau kita buat ini Bu ya? Kalau menurut saya Pak, di lingkungan kita ini kan banyak kali sampah kan Pak. Jadi kemudian kami berinisiatif kemarin bersama anak-anak bahwasanya tutup botol aqua Pak, itu mau kami buatkan jadi sebuah karya seni. Gimana kalau gini Bu? Jangan dia fokus pada tutup aqua Bu. Kita buat tutup botol aja gitu. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan tutup botol apa saja yang warna-warna juga gitu. Nanti kan bisa masuk ke karya-karya yang lain-lain juga gitu. Yang indah juga kan, dengan warna-warna tanpa pewarna. Iya betul. Gimana Bu? Iya saya setuju Pak. Bisa. Jadi kita buat temanya ini tutup botol lah ya. Iya. Sepakat kita Bu? Sepakat Pak. Menjadi karya yang lebih indah nanti kan Pak, dengan berwarna-warni. Iya betul. Botol bekas. Kemudian nanti Pak, untuk langkah-langkahnya kami merencana pertama kali itu Pak kita mengumpulkan dulu kan. Jadi setelah mengumpulkan dicuci, baru kemudian dijemur biar hasilnya nanti cantik Pak, bersih ya, gitu kan. benar. Namanya sampah kan Pak, nggak mungkin itu sampah langsung dijadikan suatu karya seni kan. Jadi kapan kita mulai nanti nih Pak? Ya kita akan di sekolah melaksanakan PDP kan setiap Sabtu itu kita menyesuaikan aja dengan jadwal yang sudah sesuai sekolah. Nah, yang penting nanti kebutuhan saya kita laksanakan PDP-nya dan akan kita rekam video. Kita membuat video, maka izin nanti sama Ibu saya akan memakai kelas Ibu begitu Bu. Nah, ini saya juga minta tolong sama Ibu ini untuk menemani saya nanti memohon izin ke kepala sekolah untuk sama-sama kita minta izin untuk melaksanakan agenda P5, kegiatan P5 yang sudah kita sepakati. Baik. Assalamualaikum, isi Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak, masuk Pak. Silakan duduk Pak. Begini Bu, terima kasih sebelumnya. Kami mohon izin ya Bu untuk melaksanakan kegiatan kelima Bu. Di kelas mana yang kegiatan Pak? Di kelas 4 D. Allah. Kemudian nanti itu dilaksanakan Bu sesuai dengan langkah-langkah ini. Langkah-langkah P5 yang akan Bapak laksanakan di kelas 4. Kemudian bisa Bapak jelaskan apa saja langkah-langkah kegiatan P5 yang akan Bapak laksanakan di kelas di TK kebetulan. Iya. Nah, jadi ini untuk P5 kita ini Bu mengangkat tema hidup berkelanjutan dengan topik proyeknya itu botol bekas
tutup botol bekas menjadi karya seni. Nah, jadi nanti langkah-langkah yang pertama tentu ini anak-anak kita instruksikan untuk mengumpul limbah-limbah botol bekas yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa alat yang kita bawa. Perlu kita perkenalan, menjelaskan tentang jenis informasi yang bisa dipahami oleh anak-anak sebagai kegiatan yang melestarikan lingkungan gitu. Sehingga lingkungan sekolah kita bersih, tidak hanya bersih dari limbah-limbah plastik seperti tutup botol. Saya rasa kegiatan P5 Bapak ini cukup bagus, dan untuk kegiatan P5 yang Bapak laksanakan ini saya serahkan kepada Ibu Mega yang kebetulan wali kelas di situ. Mudah-mudahan nanti P5 yang Bapak dan Ibu kerjakan ini bisa menumbuhkan motivasi bagi siswa, guna siswa itu kan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Dan mudah-mudahan nanti dengan kegiatan P5 yang Bapak dan Ibu laksanakan, sekolah kita ini bisa jadi lebih bersih. Nah, kita lihat kan anak-anak itu jajan banyak minuman botol kan. Jadi saya harap nanti kegiatan P5 Bapak dan Ibu ini bisa sukses lah untuk sekolah kita. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian yang tidak hadir ada? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum kita belajar hari ini, ya, Bapak terlebih dahulu ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Ya, kepada ketua kelas, Bapak persilahkan Kapi untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah semua berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho Allah. Baik, selanjutnya ya. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5, anak-anak? Iya, Bapak minta satu orang untuk menyebutkannya. Silakan Dinar. Apa itu P5, Dinar? Pelajar? Iya, tepuk tangan untuk Dina. Oke, cukup. Ya, setelah tadi disampaikan oleh si Dina, ya Bapak juga akan menjelaskan sedikit tentang apa sih P5 itu. Ya, nah, bisa lihat ke papan tulis di slide yang sudah Bapak tampilkan. Ya, kita akan bahas tentang apa itu P5. Ya. P5 adalah singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah sebuah program pembelajaran yang dirancang khusus untuk siswa dalam kurikulum
Nah, apa tujuan dari P5 ini? Tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya, lalu apa saja tema P5 itu, anak-anak? Nah, tema P5 itu yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, kemudian suara demokrasi, dan yang terakhir yang keenam, rekayasa dan teknologi. Nah, inilah 6 dari tema P5 yang harus kita realisasikan, kita pelajari bersama, dan kita aktualisasikan, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ya, apa tujuan P5? Ya, tadi kita sudah bicara tentang tema, sekarang kita berbicara tentang tujuan dari P5. P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang dengan tujuan utama untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Ya, jadi tujuan dari P5 ini, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya, anak-anak Bapak itu tidak hanya dituntut jago matematika. Fahmi 5 kali 5 berapa? 25, sudah nggak hanya itu. Tidak hanya di tataran pengetahuan secara akademik, tapi dengan P5 ini anak-anak diharapkan bisa atau mampu menjadi siswa-siswi yang juga memiliki kemampuan atau skill atau life skill, ya, untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, seperti membuat karya seni misalnya, ya kan? Nah, seperti tadi kearifan lokal, ya kan, mengetahui budaya, ya, bisa merancang-rancang, mendekor, itu merupakan skill, ya, yang bisa kita, ya. Nah, P5 bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada diri siswa, ya. Nah, apa yang 6 itu bisa dilihat di sini, ya. Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ada lagunya ini, mau lagu? Ayo kita bernyanyi, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ayo bersama. Contohnya yang mandiri, kreatif dan menyayangkan kritis. Ya. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah bernyanyi tentang P5, sudah menjelaskan kalian bersama. Ya, kita semua sudah mengetahui tentang P5. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan proyek P5 di dalam kelas kita ini. Ya. Yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di tema nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Ya, itulah yang akan kita laksanakan di kelas ini di beberapa pertemuan ke depan. Ya, apa temanya? Apa tema proyek kita? Atau topik proyek kita? Gaya hidup berkelanjutan dengan topik proyek tutup botol bekas menjadi karya seniku. Apa tadi topik proyeknya? Dari botol bekas menjadi
Iya. Kira-kira mau kita buat apa tutup botolnya ya? Ayo kita kerjakan. Kita akan buat beberapa karya ya dari tutup botol bekas. Jadi nanti anak-anak kumpulkan tutup botol yang ada di lingkunganmu, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ya, atau di tempat-tempat bermain, ya. Semua harus mencari tutup botol, ya, untuk kita jadikan sebuah karya seni. Bisa buat apa aja? Bisa buat bunga, bisa buat pot bunga, bisa juga untuk tempat pensil. Ya, baik anak-anak Bapak. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan membuat sebuah karya dari tutup botol bekas. Nah, pertanyaannya, kenapa harus tutup botol bekas anak-anak? Karena tutup botol ya sangat jarang dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga sering kita lihat berserakan di lingkungan, mengotori lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar rumah atau maupun sekolah yang Bapak sampaikan tadi, ya, seperti tutup botol atau limbah plastik lainnya, ya, yang dapat menghasilkan karya seni yang inovatif. Tutup botol ini bisa kita buat apa saja dengan indah, ya. Yang karya ini bisa juga akan menjadi sebuah produk yang bisa kita jual, benar, menghasilkan uang, bisa menghidupi masyarakat. Nah, ini bisa juga nanti akan kita buat menjadi industri kreatif. Di rumah si Dinar bisa nanti banyak karya-karya dari tutup botol plastik, ya. Kemudian dipasarkan, akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya profil penguatan pelajar Pancasila, proyeknya ya. Inilah proyeknya, ya, bahwa tadi dalam P5 ini kita tidak hanya dituntut untuk sekedar pandai atau pintar secara akademis, tapi juga kita harus punya life skill, punya kemampuan dalam hidup membuat karya. Nah, seperti karya kita hari ini, seperti tema hari ini, ya, kita akan membuat sebuah karya dari limbah plastik tutup botol bekas. Ya, baik anak-anak Bapak sekalian, ya. Hari ini ya sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi bahwa kita belajar P5 ya untuk membuat karya ya dengan tema botol bekas. Apa? Bapak sekalian, selanjutnya dalam pembelajaran P5 ini ada yang dinamakan dimensi, ya, dimensi, dan dimensi ini memiliki elemen dan sub elemen dari profil pelajar Pancasila ini, ya. Nah, ada berapa dimensi tadi yang sudah kita jelaskan depan? Ada 6. Apa saja? Beriman, bermodal. Wah, ini kayaknya biar seru kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi P5 sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarasi. Iya. Nah, jadi ada 6 tadi dari lagu yang sudah kita nyanyikan bersama. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, khusus dalam pembelajaran ini kita hanya akan
membahas tentang dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Lalu apa elemennya dari dimensi ini, ya? Nah, dengan karya kita tadi memanfaatkan limbah sampah plastik untuk botol bekas, ya, kita berakhlak kepada alam, ya. Dengan berkarya, dengan membuat karya dari tutup botol bekas, ya, kita sudah berakhlak kepada alam. Kenapa? Karena lingkungan kita akan jadi bersih. Karena sampah-sampahnya kita kumpulin, kita jadikan karya seni. Lalu apa sub elemennya? Nah, sub elemennya, ya, diharapkan dengan pelaksanaan atau pembuatan karya ini, ya, anak-anak bapak semuanya mampu, ya, menjaga alam sekitar, sehingga baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita, maupun tempat bermain kita, di halaman bermain kita, semuanya bersih dari sampah. Inilah dimensi pertama yang harus kita capai dalam pembelajaran. Dimensi yang kedua adalah dimensi kreatif, ya. Apa elemennya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Dengan pembelajaran P5 ini, ya, dengan tema mengumpulkan tutup botol bekas menjadi karya seni kita, ya. Ini nanti mampu menghasilkan karya dari tindakan yang original. Original maksudnya apa? Ya, yang nggak pernah dibuat orang. Kita punya karya baru, buatan kita sendiri, ya kan? Wah, itu udah sama kita kayak profesor-profesor, ya, bisa menciptakan sesuatu. Hebat nggak tuh? Kalau gitu tuh mantap dulu 2 kali. Mantap. Oke. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa sub elemennya? Nah, sub elemennya diharapkan nanti anak-anak bapak semua dengan pembelajaran P5 ini, ya, di dimensi kreatif ini anak-anak mampu menghasilkan karya dari sampah plastik dari lingkungan sekitar, ya. Apa tadi? Ya, diharapkan anak-anak bapak mampu Sekitar kita. Iya, menghasilkan karya. Apa karyanya? Inilah nanti akan kita buat, ya. Baik anak-anak bapak sekalian, selanjutnya, ya, setelah kita sepakati kita akan membuat karya seni dari tutup botol bekas, ya. Nah, bapak harapkan semuanya, ya, untuk membawa alat dan bahannya, ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya. Apa bahan dan alatnya? Yang pertama tentu sampah plastik botol minuman dan tutupnya, ya, beserta tutupnya. Yang kedua bawa karton bekas juga, ya, jangan dibeli kartonnya, bekas. Kemudian bawa gunting, kemudian bawa lem batang, ya. Nah, lem batangnya aja bawa, ya. Kenapa? Karena bapak udah punya alatnya, lupa siapkan alatnya, ya, untuk pengerjaan pembuatan karya kita nanti. Oke? Ya, ini, ya, alatnya. Kalau ada yang punya alatnya di rumah juga boleh dibawa, ya, supaya pengerjaan karya kita itu lebih cepat selesainya dan menghasilkan karya yang inovatif. Ya, anak-anak bapak, selanjutnya, ya, setelah kita tadi berdoa bersama, kita akan melanjutkan, ya, proyek P5 kita sesuai dengan yang kita sepakati. Sudah dibawa bahan-bahannya semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini oke, sudah lengkap. Ada gunting, ada tutup botol. Lupa cek dulu, ya, bahan-bahannya, ya. Oke, wah, ini ada tambahan ini, pakai stick, bagus. Oke, ya, sudah lengkap semua. Ya, setelah
semua bahannya lengkap. Sekarang silahkan anak-anak Bapak buat karya yang terbaik ya, yang bisa kamu buat ya dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah kamu sediakan ini ya, yang sudah kita sepakati kemarin ya. Nah, silakan dibuat menjadi karya yang inovatif ya, sesuai dengan imajinasi kamu. Boleh berdiskusi, silakan diskusikan apa yang mau dibuat. Misalnya, oh kita sepakat misalnya membuat tempat pensil ya, silakan. Oh Pak, kami kelompok ini mau sepakat karena kami punya tutup botol yang satu warna, kami cuma mau buat bunga misalnya, silakan. Atau kelompok yang ketiga, oh Pak, kami punya macam-macam ini, kami mau buat pas bunga, bisa, silakan. Buat apa yang mau kamu buat sesuai dengan kreativitas kamu ya. Ciptakan satu karya dari tutup botol ini menjadi karya yang inovatif. Oke? Ya. Mari kita kerjakan. Silakan. Ya, kerjakan sesuai dengan kesepakatan kita ya, waktunya ya. Nah, harus sesuai waktu yang kita sepakati. Yo, silakan. Oh, lepas dari pusing gunting dia tadi, itu maksudnya ke sini. Itu sama. Nah, yang lain membantu ya, ikut semua, harus semua ikut bekerja ya. Ambil apanya, tutup botolnya. Ya, coba disusun membuat apa? Ya, ini. Ya. Ini di apa kan? Tangan kanan dari panas ini, hati-hati ya, panas. Coba. Nah, disusun dikreasikan. Ya, karena minggu lalu belum selesai ya hasil karyanya, kita lanjutkan untuk hari ini. Kita tuntaskan agar selesai hari ini untuk penyelesaiannya. Silakan dilanjutkan. Nah, simpan. Ya, alhamdulillah semua karyanya sudah selesai. Sekarang mau persilakan kelompok 1 tampilkan karyamu ke depan. Tepuk tangan dulu semua untuk kelompok 1 ya. Yuk kita lihat apa karya kelompok 1. Wah, ternyata mereka membuat karya bunga ya dari limbah tutup botol bekas ya. Bunga cantik ya. Oke. Ini bisa nanti ditaruh ke dinding, itu di dinding ya. Ya, tadi sudah kita saksikan hasil karya dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silahkan tunjukkan hasil karyamu ke depan. Ya, ini hasil karya dari kelompok 2 ya. Hasilnya menjadi vas bunga, bisa juga untuk kotak pensil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita sudah sama-sama lihat hasil dari karya dari kelompok 2. Sekarang kita lihat hasil karya dari kelompok 3. Silakan tunjukkan karya kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah. Tiga. Ya, ini juga terbuat dari ini juga membuat vas bunga ya. Vas bunga dari tutup botol bekas yang limbah plastik. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk kelompok 3. Bagus ya. Setelah sudah kita tampilkan tadi semua karya-karyanya di depan ya. Dari rangkaian kegiatan kita dalam P5 ini,
di 4 minggu ini ya, di kali pertemuan ini ya, dari pertemuan pertama sampai kita sudah menghasilkan sebuah karya ya. Bapak mau dengar dulu apa refleksi dari anak-anak Bapak sekalian. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Apa kira-kira refleksinya dari kegiatan P5 kita? Silakan. Berdiri. Dengan adanya tutup botol, ternyata membuat rumah dari botol ini. Wah, ini karyanya ya. Wah, luar biasa. Silakan kelompok 2 refleksikan dari kegiatan P5 kita ini selama 4 kali pertemuan ini. Kami sangat senang karena kami terlibat dari seni yang indah dan Wah, ya betul. Ini indah sekali. Nah, sekarang silakan kelompok 3 refleksikan apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran P5 selama 4 kali pertemuan ini. Silakan. saya merasa bangga dikelilingi teman-teman yang kreatif. Ternyata tutup botol yang kami kumpulkan menjadi suatu karya seni yang sangat bagus. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, ternyata dari limbah plastik, tutup botol bekas yang ada di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kita, di lingkungan tempat bermain kita, itu banyak berserakan limbah plastik tutup botol bekas. Yang itu bisa kita kumpulkan, kita jadikan sebuah karya. Nah, yang karya ini alhamdulillah sudah jadi, sudah kita lihat bersama hasilnya. Dari kelompok 1 membuat karya dari tutup botol bekas, sebuah bunga. Ini bisa nanti diletakkan untuk menjadi hiasan dinding, ya kan, baik di rumah, di kantor ataupun di sekolah dalam kelas sekolah kita. Ya, ada kelompok 2 yang membuat vas bunga. Ini juga multifungsi ya. Ini sepertinya kelompok 2 membuat vas bunga, bisa juga untuk tempat pensil. Ini juga bagus ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk meja kantor ayah, ya, bisa juga jadi pameran, ya bisa juga kita jual, ya. Nanti di acara Market Day yang setiap tahun akan kita laksanakan, ya kan? Nah, bisa kita pamerkan di depan halaman kelas, halaman sekolah, ya. Ya, ini kelompok 3 juga sama, mereka buat vas bunga, ya. Vas bunga ini juga bisa dimanfaatkan, bisa untuk meja ibu gurunya, ya kan? Ada vas bunga, lihat seperti ini. Nah, ini vas bunga ibunya dari plastik juga kan? Nah, dibuat bunganya. Nah, kalau udah ada karya kamu sendiri, jadi bu gurunya nggak perlu beli vas bunga, bisa dimanfaatkan dari karya kita sendiri. Nah, silakan anak-anak Bapak berkreasi, berinovasi dari limbah-limbah sampah apapun yang bisa kita jadikan sebuah karya. Yang karya itu nantinya bisa bermanfaat, bahkan bisa berguna untuk meraup pundi-pundi uang, bisa kita jual di produksi ya. Silakan anak-anak Bapak sekalian, jangan puas sampai di karya ini, lanjutkan karya-karya yang lain ya, dengan imajinasi yang lain, kreativitas yang lain, dan inovasi yang lain dari bahan-bahan bekas tentunya yang tidak mengeluarkan modal banyak, tapi kita sudah bisa menghasilkan karya seni terbaik, ya. Mantap apa mantap? Mantap. Yuk kita kasih tepuk mantap 3 kali untuk kita semua. Mantap. Ya, demikian pertemuan
pertemuan P5 kita di pertemuan keempat ini yang telah menghasilkan karya seni kita bersama, ya. Terus jaga kompakannya, saling berdiskusi, bertukar pikiranlah dengan teman-temannya, karena bisa jadi ada teman kita yang punya kreativitas, kita punya kemampuan untuk melakukannya, menciptakan karya-karya terbaru, ya. Demikian pertemuan kita di P5 ini, ya. Banyak maaf atas segala kekurangan, semoga ilmunya berkah, bermanfaat. Ya, Bapak tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.